Halo, Sobat Antara dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abud Syafril dan Pak Teguh Pri di Podcastorial Antara volume ketiga. Nah, sampai di Podcastorial ketiga ini Pak Teguh, dimulai awal kan kita membahas mengenai bagaimana social campaign, bagaimana tips-tips atau proses social campaign ini diaplikasikan di masyarakat sampai akhirnya sekarang ke tahap PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang sudah dilakukan setidaknya di 3 provinsi, Pak. Yang berbatasan dengan DKI ya. Itu akan menjadi tema kita kali ini, salah satunya, tapi bukan mengenai PSBB-nya dalam kebijakan, tapi langsung kita ke PSBB, bagaimana sih dampak yang terkena. Nah, ngomong-ngomong, ini kita sekarang pakai masker. Karena betul Pak Afud, ini makin hari tampaknya eskalasi COVID di Indonesia belum menunjukkan tren yang menurun, bahkan makin naik ya, dan itu menjadi keprihatinan kita bersama saya kira, dan kita harus tetap berperang melawan COVID sesuai dengan keinginan kita bersama, saya kira, yang sejak awal kita dengungkan bahwasanya kita harus memenangkan pertarungan dengan COVID. Dan ini bahkan di beberapa negara sudah ada gelombang kedua ya. Masuk gelombang kedua bahwa sempat trennya turun, naik lagi. Nah, dan karenanya kita hari ini bersama-sama pakai masker. Karena meskipun WHO, maskernya itu di bawah ya. Di bawah ya, karena kita untuk kejelasan suara ini. Jadi kita istilahnya ini simbol, karena memang WHO juga harus sudah memberi kejelasan bahwa baik yang sakit ataupun tidak terus memakai masker. Nah, cuman kita sarankan bahwa teman-teman yang memakai masker kalau mungkin masih merasa alhamdulillah sehat, itu pakai masker kain tidak apa-apa. Bisa 2 lapis atau 3 kalau nggak yakin, tapi minimal 2 lah, atau yang agak tebal. Nah, sedangkan untuk jenis masker yang N95 dan sebagainya yang khusus itu biasanya untuk medis, untuk para medis. Jadi biar stoknya itu tetap ada buat khusus medis dan yang sakit dan khusus yang sehat, seperti itu. Betul. Nah, langsung masuk ke tema pembicaraan podcastorial kali ini, Pak Teguh. Temanya apa ini, Pak Afud? Temanya adalah dampak COVID adalah PSBB. Nah, sekarang dampak COVID ini langsung kita ke apa sih dampak langsung sektor ekonominya ke masyarakat seperti itu. Mungkin kita bisa bahas kayak ojol kali ya, atau sektor-sektor yang terkena dampak sangat langsung gitu. Nah, ini pertanyaan pertama dan pertanyaan besarnya adalah bagaimana Pak Teguh kantor Berita Antara memandang dampak-dampak yang akhirnya sudah mulai muncul secara langsung terhadap ekonomi kerakyatan secara nyata ini. Jadi memang COVID ini akhirnya bukan gelombang bencana kesehatan saja, tapi tampaknya sudah diprediksi akan mengimbas pada gelombang ekonomi yang pernah kita bahas juga sebetulnya ya, serba sedikit kemarin. Tapi faktanya hari-hari ini kita mendapati bahwasanya IMF dan beberapa pengamat ya, beberapa ekonom dunia, termasuk ekonom di Indonesia juga sudah memperkirakan bahwa dampaknya bahkan jauh lebih besar dari krisis-krisis ekonomi yang sempat kita rasakan, baik tahun 98 ya, sama 2008 saya kira. Dan dampaknya saya kira beberapa bahkan mengatakan akan lebih dahsyat ya. Kita nggak tahu seberapa banyak ya, seberapa dahsyat itu ya. Bagaimanapun kita tetap harus mengurangi dampak yang diperkirakan memang akan dahsyat itu. Nah, kalau dampak ekonomi yang langsung terasa sama masyarakat, kira-kira usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat itu apa sih Pak Teguh yang langsung berdampak bahkan sampai ke tahap lumpuh seperti itu? Ya, beberapa sektor dunia usaha hari-hari ini seperti kita lihat bersama ya, sudah banyak yang lumpuh. Beberapa perusahaan sudah merumahkan
Bahkan sudah ada PHK yang dengan gelombang yang cukup besar. Dan ini kita baru berjalan ya di Indonesia itu praktis baru berjalan Februari. Ya, kita memulainya Februari lah katakanlah, Februari Maret. Ini baru pertengahan April Bang Afud. Jadi baru praktis 2,5 bulan ya, atau 2 bulan katakanlah yang betul-betul terasa. Itu sudah semacam ini. Nah, tampaknya kita harus mengulur nafas yang lebih panjang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tentu saja, serta dunia usaha, supaya kita tetap bisa keluar dari krisis ini dengan memakan korban sesedikit mungkin, baik korban jiwa maupun korban ekonomi rakyat, saya kira itu. Nah, berarti kan pemerintah kemarin sempat membuat kebijakan jaring sosial ya. Jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu GPS, untuk ya, memberi stimulus-stimulus di sektor tertentu. Itu kan sudah saya rasa sih itu hal yang tepat. Ya, nah, cuman ternyata memang nggak bisa seperti kalau diharapkan masyarakat kan. Mohon maaf nih, misalnya yang menerima upah biasanya harian kan mau nggak mau kan dengan PSBB ini mereka nggak bisa mencari nafkah harian itu. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya ini pasti berdampak. Bahkan dunia diperkirakan akan bukan saja resesi, tapi kontraksi, Pak Afud. Kontraksinya diperkirakan sekitar 2,8%. Jadi akan ada kemunduran. Kemunduran bukan saja nol ya. Yeah. Bukan saja pertumbuhannya nol, tapi kita mundur, minus pertumbuhannya 2,8% secara global dunia. Indonesia di RAPBN kemarin, di APBN 2020 ya, yang telah disahkan DPR kemarin kan kita masih menargetkan ya pertumbuhan kita 5 ya. 5. Ya. Okay. 5% ya. Dan tampaknya itu harus dikoreksi tentu saja. Dan Presiden saya kira dalam beberapa kesempatan sudah mewanti-wanti bahwasanya kita akan pertumbuhan kita akan terkoreksi dari angka 5%. Berapa jumlahnya atau berapa angkanya? Ada banyak spekulasi Pak Afud. Jadi kurang lebih bisa jadi kita hanya akan mendapatkan pertumbuhan 2,2%. 2,2%. Dari target 5%. Jadi ada miss sekitar berapa itu? Setengahnya ya? Ya 2,8 ya. Setengahnya lebih berarti ya? Setengah lebih. 50% lebih. Setengah lebih. Dan itu menurut saya kita masih beruntung ketika kita masih dalam COVID ini kita masih beruntung gitu. Ya, masih bisa tumbuh sekitar 2,2%. Sementara dunia secara global akan turun 2,8%. Dan itu angka yang saya nggak tahu ya akan berapa banyak PHK yang akan muncul dan seterusnya itu karena pasti bukan saja tidak ada lapangan kerja yang tersedia, ya, tapi lapangan yang hari ini tersedia bisa jadi lambat laun akan tertutup karena akan adanya PHK gitu. Ini kan dengan adanya kebijakan work from home, ya, masyarakat kan pasti banyak yang lebih menghabiskan spend waktunya itu di rumah. Betul. Tidak ada kegiatan ekonomi di lapangan yang berputar yang biasanya orang bisa mencari informasi atau mencari pekerjaan atau ekonomi di situ. Nah, dengan adanya peralihan ini, istilahnya ini kan menjadi new normal kan? Ya, betul. New normal bahwa ini kegiatan normal kita sehari-hari yang normal ya sekarang menjadi seperti ini. Betul. Nah, menurut Pak Teguh, untuk pandangan sebagai dalam newsroomnya ini, sektor ekonomi apa yang masih bisa stabil atau bahkan tumbuh dari ini? Mungkin hal itu mungkin bisa memberi inspirasi masyarakat untuk bisa turnover menjadi bisnis yang lain seperti itu.
Ya, seperti saya katakan tadi, hari ini memang keadaan pasti akan sulit dan ke depan-depan mungkin akan tambah sulit ya. Tapi dunia usaha saya kira juga harus lebih kreatif untuk bisa mempertahankan ini ya, bisa mempertahankan pertumbuhannya gitu ya. Kita tahu bahwa sektor yang paling terimbas adalah sektor tentu saja pariwisata. Orang sekarang ogah ya berpariwisata, takut bahkan berpariwisata. Sektor-sektor seperti MICE ya, yang itu merupakan bagian dari sektor pariwisata juga pasti akan terimbas. Convention itu hari ini sudah tidak ada, semuanya sudah dilakukan melalui teleconference dan seterusnya. Nah, itu tidak ada ya. Sektor yang lain yang mungkin terimbas, mungkin otomotif juga terimbas dan seterusnya. Karena orang ogah bepergian dan seterusnya sehingga nggak terlalu butuh kendaraan. Nah, tapi ada juga mungkin sektor yang mild terkena dampaknya. Gitu. Misalnya sektor pertanian ya. Sektor pertanian mungkin akan kesulitan di beberapa hal, tapi akan tumbuh di beberapa hal yang lain. Misalnya kan hari ini kita tetap butuh makan dan bahan pokok tetap terjamin lah ya. Bahan pokok itu perlu dijaminkan dan karena itu sektor perekonomian kayaknya tidak terlalu kena terimbas kecuali untuk beberapa hal, misalnya regulasi mengenai pupuk dan semacamnya itu yang mungkin akan ya lebih mahal dan seterusnya. Nah, beberapa sektor yang justru tumbuh tentu saja telekomunikasi. Hari ini banyak menggunakan telekomunikasi. Terus IT tentu saja. E-commerce mungkin. E-commerce hari-hari ini juga tumbuh dengan cukup baik ya. Artinya dia tidak terimbas dan bahkan bisa mengenerate pertumbuhan yang cukup baik gitu. Saya kira kedepannya begitu. Nah, kalau sektor kita bicara tentang e-commerce tadi kan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekarang menjadi solusi baru bahwa bisa melalui online. Nah, sedangkan tapi di sisi lain transportasi online sendiri menurun karena memang ada pembatasan ya. Nah, itu gimana Pak Teguh bahwa begini Pak Put, pasti akan ada dampaknya dan saya kira memang harus dicari substitusi substitusi baru. Apakah itu akan betul-betul menggantikan dari misalnya ojol ya? Ojol hari ini pasti kehilangan penumpang dengan persentase yang cukup besar. Mungkin 80% orang tidak lagi mau pakai ojol karena lebih baik berdiam diri di rumah. Ataupun kalau terpaksa dia menggunakan moda-moda yang lebih aman ya. Tapi kuliner yang dilakukan melalui pemesanan online, pemesanan daring itu mungkin akan tumbuh gitu. Karena tapi apakah itu bisa menggantikan kehilangan pasar atau kehilangan peluang di sisi penumpang, itu yang harus kita perhitungkan lagi. Dan saya kira ketika kita bisa melakukan kalkulasi, kita bisa tahu akan seberapa dalam teman-teman dari misalnya mitra ojol ya, mitra aplikasi-aplikasi transportasi online itu mereka bisa bertahan gitu. Nah, pasti dalam tahap awal ini akan banyak berkurang, tapi jika kita mungkin lebih kreatif, mereka tidak terlalu terjerembab dalam dalam krisis, keterpurukan yang kurang lebih. Ini kok kita serius sekali ya? Ya karena memang saya sedang nggak enak, nggak etis kalau saya bercanda karena kondisi kita sedang terpuruk. Betul. Jadi ya kita bicaranya cukup serius karena memang ini
siapa tahu bisa memberi peluang bagi sobat-sobat Antara yang sedang mencari sumber penghasilan baru atau ide-ide baru untuk tetap memutar ekonomi ini. Nah, tapi ada satu sektor yang kalau berdasarkan ini pengalaman saya pribadi kemarin sempat ada ternyata sektor-sektor yang berhubungan dengan entertain atau hobi itu justru meningkat. Nah, misalnya orang yang dulu nggak suka atau jarang bermain game, itu sekarang itu di rumah udah mulai ini untuk mencari hiburan, entertain di rumah itu biar tetap stay di rumah tapi nggak stres, itu mereka bermain seperti itu. Kemudian hiburan-hiburan lain. Nah, ini ternyata cukup tumbuh signifikan. Ya, seperti saya katakan tadi, sektor IT memiliki peluang yang cukup baik ya. Tapi tergantung nanti juga daya beli masyarakat seberapa kuat. Daya beli masyarakat seberapa kuat untuk menopang pertumbuhan di sisi itu. Gitu ya. Orang boleh main, tapi main kan dia berarti membutuhkan uang untuk lebih. Konsumtifnya sebenarnya tidak hemat, cuman dialihkan ke kegiatan lain gitu. Betul. Tapi spend money-nya tetap dengan jumlah yang mungkin kadar yang sama. Ya, betul. Nah, kemudian kalau untuk sektor jasa sendiri gimana nih Pak Teguh pandangannya? Ya, sektor jasa itu beberapa macam ya, kayak jasa pendidikan. Mereka harus melakukan switching terus. Ya. Jadi bagaimana mereka menggunakan memanfaatkan teknologi online ya, daring untuk mengemas sedemikian rupa sehingga mereka bisa tetap melakukan pembelajaran melalui daring ya. Nah, dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekolah, banyak sekolah, bahkan pemerintah. Saya kira Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga hari-hari ini sudah mulai merancang sebuah program masih menggunakan Google Form mungkin atau Google Classroom dan semacamnya untuk mengembangkan itu. Tapi itu ada area-area yang bisa tumbuh sebetulnya, aplikasi-aplikasi baru yang mungkin lebih kompatibel ya untuk masyarakat atau pendidikan di Indonesia. Saya kira itu memang bisa tumbuh. Nah, tapi jangan salah, sekolah-sekolah yang hari ini ya punya gedung dan lain-lain itu juga punya semacam overhead yang mereka harus tanggung, Pak Afud, dan itu jumlah yang tidak sedikit. Nah, dan mereka harus berpikir nantinya apakah akan daring terus ataukah nanti akan kembali ke kelas. Ini juga sebuah pertanyaan besar ya. Sampai sejauh mana? Karena di India hari ini India sudah memperpanjang masa lockdown-nya. Masa sekolahnya. Oh, masa sekolahnya. Okay. Masa sekolahnya di rumah gimana? Jadi sama seperti Indonesia hari ini kan mereka belajar di rumah ya. Mereka juga melakukan belajar di rumah. Dan di India itu sampai Oktober. Oke. Sampai Oktober ya? Sampai Oktober, dan itu cukup panjang berarti kan. Nah, itu kan berarti perlu terobosan teknologi supaya bagaimana belajar di rumah resultnya itu sama dengan belajar atau jangan-jangan justru lebih bagus. Ya, karena mengikuti zaman. Betul. Tapi apakah misalnya komunikasinya bisa selancar di kelas? Muka, ya. Bagaimana classroom manajemennya dan seterusnya? Itu tuh menjadi tantangan sendiri bagi para pendidik hari ini, saya kira. Berarti untuk para siswa homeschooling tuh sementara kehilangan privilege-nya ya. Karena semua ya homeschooling di rumah seperti itu. Jadi gini, bagaimana kelas-kelas itu tetap dibikin asik, menarik, sebagaimana mungkin banyak sekarang lagi dikembangkan oleh beberapa sekolah ya, fun learning dan seterusnya yang semacam itu tetap bisa muncul ketika kita menggunakan daring ya. Sekolah daring bagaimana tetap senyaman, sehangat dan seakrab ya di kelas gitu ya. Nah, pasti akan ada yang berkurang, pasti ada
kurang dan lebihnya ya. Yeah. Nah, itu yang harus dicari saya kira oleh para guru, juga para kreator-kreator yang menciptakan satu aplikasi-aplikasi baru sehingga bisa menunjang dan secara bisa digunakan selayaknya atau bahkan kalau perlu lebih bagus daripada di kelas, saya kira itu. Oke, tepuk tangan dong. Manual Pak Teguh ini. Nah, oke Pak Teguh, ada satu lagi pertanyaan atau pernyataan dari Pak Teguh bahwa masyarakat untuk agar ekonomi ini tetap berputar, tapi tetap dalam kondisi menjaga batasan pencegahan COVID-19. Ada saran nggak nih Pak Teguh untuk masyarakat? Apakah tetap stay di rumah tapi menjalankan ide-ide lain untuk mencari tambahan, atau sementara memang ya harus menerima keadaan dulu Pak Teguh? Ya betul. Jadi hari-hari ini memang kita memang harus berpikir keras, Pak Afud. Harus berpikir keras karena gini, kalau tahun 98 atau 2008, krisis itu dulu diatasi dengan misalnya ya, tetap mempertahankan daya beli masyarakat. Oke. Jadi jaring pengaman sosial, program padat karya, dan hari ini adalah pemanfaatan kartu prakerja dan kartu untuk memberi ini Jakarta itu ya? Ya, kartu-kartu yang semacam itu Jakarta ya. Pintar pemanfaatan atau kartu. Itu memang itu sifatnya kalau nggak ada krisis pun itu dilakukan. Nah, dan itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya. Nah, kalau dalam krisis ini kan semuanya kena Pak Afud. Bukan cuma Indonesia. Betul. Tapi juga masyarakat dunia. Iya. Nah, dunia itu kita nggak tahu arah krisisnya itu seperti apa nantinya. Yang jelas turun. Tapi apakah hukum ekonomi penawaran dan permintaannya itu nanti seperti apa? Nah, kalau untuk negara ada Amerika sama Jerman, Bung. Ya. Pak Teguh, saya kemarin nulis artikel tentang bagaimana sih pandangan atau penanganan di Amerika dan Jerman mengenai COVID-19 ini agar ekonomi tetap stabil. Ya. Nah, baca dong di Antara News ya. Bocorannya pokoknya di Antara News ada artikelnya. Beberapa bahasan itu kita tulis dengan cukup mendalam, saya kira di Antara News, dan saya kira teman-teman harus baca Antara News supaya smart ya. Oke. Baik Pak Teguh, sepertinya kita di ujung acara. Ya. Sobat Antara, demikian perbincangan kita dengan Pak Teguh sebagai redaktur pelaksana kantor Berita Antara, dan memang sektor ekonomi ternyata sangat terpukul ya Pak Teguh dengan adanya COVID-19 ini. Dan teman-teman tetap stay di rumah, tetap work from home, tetap menjaga kesehatan dan imunitas diri, tetap berolahraga, dan tentu saja tetap scroll Antara News untuk mendapatkan berita-berita baik dari kami yang sedang berada di lapangan. Biar teman-teman tetap di rumah dan kita yang mengabarkan kepada Anda di rumah. Oke? Stay work from home. Salam Antara. Salam sehat buat semuanya juga. Ciao.